Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah dengan NIM 602022020101 dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan modal kerja akad istisna atau PMK istisna. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Pembiayaan modal kerja akad istisna atau PMK akad istisna. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset maupun jasa tertentu yang dimana mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang atau aset maupun jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset maupun jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah atau BPRS dan perusahaan pembiayaan. Namun, terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak, seperti pembiayaan emas di bank atau BPRS Syariah dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik. Dalam pembiayaan modal kerja keuangan syariah, pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Dalam modifikasi pembiayaan modal kerja dalam lembaga syariah, dilihat atas alat liquid atau cash, piutang dagang atau receivable, persediaan atau bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi. Nah, dalam pembiayaan istisna, modifikasi pengelolaan modal kerja dituangkan dalam pembiayaan persediaan. Pembiayaan istisna dalam lembaga keuangan syariah menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan pembiayaan modal kerja di mana bank akan memberikan pembayaran kepada nasabah tetapi tidak secara tunai atau berangsur-angsur untuk dijadikan suatu barang. Ketika bank menyerahkan pembayaran kepada nasabah, belum ada barang yang akan dibelinya. Dalam transaksi ini harus pasti tentang kuantitas, kualitas, harga, dan kapan waktu penyerahan barang tersebut. Apabila hasil produksi yang diberikan oleh nasabah ini cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah yang harus bertanggung jawab. Identifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi dari pembiayaan modal kerja istisna ini atas sebuah barang yang dipesan oleh nasabah, yaitu risiko adanya kemungkinan supplier atau developer membatalkan kontrak. Risiko kemungkinan terjadinya barang yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Risiko pihak developer yang memalsukan data progres pembuatan barang, dan risiko kegagalan yang terkait dengan waktu pengiriman. Sama halnya dengan proses identifikasi pada risiko yang bersumber dari nasabah, maka diterapkan pula proses identifikasi pihak penjual. Untuk pembiayaan al-istisna ini yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjual barang yang dipesan oleh nasabah. Pihak bank juga sangat memperhatikan karakter dari pihak developer tersebut. Untuk pihak developer, pihak bank telah mengenal baik karakter dari developer barang tersebut, sehingga bank dapat meminimalisir risiko yang bersumber dari karakter pihak developer. Pembiayaan yang dilakukan pada akad istisna dapat menimbulkan beberapa titik risiko pembiayaan bagi bank Islam, seperti kegagalan kontraktor menyerahkan barang pada waktu yang dijanjikan, tidak sepenuhnya spesifikasi barang, atau gagal bayarnya debitur selama masa kontrak. Adapun faktor penentu risiko gagal bayar pada akad istisna adalah risiko terkait pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contract atau NCC, yang dimaksudkan dengan analisis risiko pembayaran berbasis NCC
merupakan mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah, sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis NCC seperti istisna. Penilaian risiko ini mencakup dua aspek. Yang pertama, default risk atau risiko kebangkrutan. Kemudian yang kedua yaitu recovery risk atau risiko jaminan. Default risk merupakan risiko yang terjadi pada first way out yang dipengaruhi oleh yang pertama, industry risk merupakan risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal berikut. Itu karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan di bank syariah, terutama perkembangan non-performing financing atau NPF, jenis usaha yang bersangkutan. Kemudian kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan atau industry financial standard. Kemudian yang kedua yaitu kondisi internal perusahaan nasabah seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis, produksi, dan keuangan. Kemudian yang ketiga, faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah seperti grup usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum pemogokan, kewajiban off balance sheet, market risk, riwayat pembayaran atau tunggakan kewajiban, dan restrukturisasi pembiayaan. Kemudian, recovery risk yaitu risiko yang terjadi pada second way out yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Pertama, kesempurnaan pengikatan jaminan. Yang kedua, nilai jual kembali jaminan. Yang ketiga, faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan. Default risk akan menentukan Customer Risk Rating atau CRR, rating risiko nasabah. Jika kondisi industri risk dan kondisi internal perusahaan nasabah baik, maka CRR akan tinggi ratingnya atau rendah risikonya serta diberi nilai dan skor sebagai berikut. Rencana penanggulangan risiko. Proses pengendalian risiko yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi dan meminimalisir berbagai risiko yang bersumber dari pihak developer atau pengembang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pembayaran untuk dana pembuatan barang dilakukan secara bertahap. Hal ini dapat meminimalisir risiko kerugian bank secara finansial. Apabila pembayaran dana untuk pembuatan dilakukan secara sekaligus, maka kemungkinan terjadi kerugian sangatlah besar. Ada kemungkinan developer tersebut melarikan diri membawa uang untuk dana pembuatan. Kemudian yang kedua, yaitu pihak developer diwajibkan untuk menyerahkan laporan perkembangan pembuatan barang tersebut kepada bank secara berkala. Laporan tersebut berisi foto-foto hasil perkembangan pembuatan barang, total dana yang telah dikeluarkan untuk pembuatan, yang selanjutnya pihak bank membayarkan kembali angsuran dana pembuatan barang tersebut. Yang ketiga, apabila pihak developer gagal menyerahkan barang tepat waktu, maka telah disepakati pada masa awal akad akan adanya sejumlah denda tertentu yang harus dibayarkan oleh pihak developer. Tetapi dalam hal ini, pihak bank tidak serta-merta langsung menagih uang denda keterlambatan kepada pihak developer, melainkan bank juga akan menganalisa dulu lebih jauh mengenai sebab akan keterlambatan pembayaran tersebut. Nah, risiko pembiayaan modal kerja istisna yang bersumber dari pihak internal bank. Risiko yang bersumber dari pihak internal bank seperti adanya kemungkinan terjadinya kesalahan pada identifikasi nasabah pembiayaan dan kelemahan sistem monitoring atau pengawasan pada pembiayaan.
Sebagian besar resiko ini merupakan resiko akibat adanya moral hazard dari pegawai bank. Kemudian, resiko yang bersumber dari faktor eksternal. Nah, resiko ini termasuk ke dalam resiko yang tidak disebabkan oleh pihak bank, nasabah, maupun pihak developer. Resiko ini sangatlah sulit untuk diperkirakan karena tidak berkaitan dengan subjek dari pembiayaan al-istisna ini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dari timbulnya resiko ini, pihak bank telah mengantisipasi sebelum akad istisna dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, resiko naiknya harga barang bangunan. Untuk menghadapi naiknya harga bangunan secara tiba-tiba, maka pihak bank telah menetapkan bahwa harga yang telah disepakati adalah harga yang pada awal akad dilaksanakan. Tidak diperkenankan pihak developer menaikkan atau meminta tambahan dana pembuatan barang kepada pihak bank. Kemudian yang kedua, yaitu resiko bencana alam dan musibah lainnya. Resiko selanjutnya yang bersumber dari luar subjek akad adalah resiko terjadinya bencana alam dan musibah lainnya. Musibah lainnya yang dimaksudkan ini adalah musibah kebakaran. Musibah seperti ini dapat terjadi pada dua pihak sekaligus, yaitu pihak nasabah yang apabila terkena musibah sehingga tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran kepada bank, dan kepada pihak developer beserta bank apabila dalam proses pembuatan barang terjadi musibah sehingga tidak dapat melanjutkan kembali proses pembuatan. Untuk resiko bencana alam dan musibah lainnya yang dialami oleh nasabah, maka tindakan manajemen resiko dan penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank adalah mengikuti proses manajemen resiko atas resiko yang bersumber dari nasabah yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk resiko bencana alam yang dialami oleh barang yang telah selesai dibangun, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara menyertakan barang tersebut dengan asuransi yang dapat mengcover kerugian. Apabila barang sedang dibangun, maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, proses manajemen risiko bagi industri perbankan merupakan suatu keharusan diterapkan bagi keberlangsungan bisnis dan kehidupan perbankan. Termasuk di dalamnya yaitu bagi bank pembiayaan syariah yang berfungsi sebagaimana bank umum dan untuk memberikan suatu pembiayaan khususnya bagi masyarakat sekitar bank. Manajemen risiko yang diterapkan pada lembaga perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen risiko secara keseluruhan lembaga, melainkan juga proses manajemen risiko bagi pembiayaan yang menggunakan akad-akad tertentu. Hal ini disebabkan karena pada masing-masing pembiayaan yang menggunakan berbagai akad terdapat risiko yang khas yang memerlukan suatu proses manajemen risiko yang berbeda pula. Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi di bidang perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah, telah memberikan regulasi mengenai manajemen risiko, yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum sebagai pedoman bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko bagi kegiatan usahanya. Terdapat penegasan kembali, yaitu pada pedoman standar manajemen risiko bagi bank umum menyebutkan bahwa esensi dari penerapan manajemen risiko merupakan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga
kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali atau manageable pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pembiayaan modal kerja akad istisna atau PMK istisna. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.